Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Tuyul. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Firman. Mungkin sudah hampir 15 tahun dari terakhir kali aku bertemu dengan teman-teman SMA aku dulu. Setelah lulus SMA, aku pergi meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Jepang untuk bekerja di sana. Dan baru 1 tahun ini aku pulang karena ayah meninggal sehingga aku tidak bisa tinggal lebih lama. Di kampung pun para warga mempercayakan aku menjadi Pak RW dan bertanggung jawab untuk keamanan kampung. Apalagi ayah adalah Pak RW hingga akhir hayatnya dan aku meneruskan jejaknya sekarang. Aku tidak tahu lagi kabar dari teman-temanku sewaktu SMA. Bahkan teman yang satu kampungnya dekat denganku, hingga aku mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan kampung yang menjadi tanggung jawabku pada saat itu. Tiba-tiba seseorang menghubungiku, dia ternyata adalah panitia angkatan SMA yang sedang menyusun acara untuk reuni. Aku pun akhirnya masuk ke grup, mulai berkenalan lagi dan menanyakan kabar dari teman-temanku. Hingga akhirnya tepat 1 bulan kemudian, acara reuni itu dimulai. Malam itu aku berangkat sendirian ke tempat reuni tersebut, yang tepatnya di sebuah rumah makan di pinggir kota. Tempatnya cukup luas, lengkap dengan lampu warna-warni dan musik lawas yang mengalun pelan. Begitu aku masuk di sana, suasana sudah ramai, dan di sana pula aku melihat beberapa orang yang nampak familiar. Aku mencoba untuk membaur, menyapa, dan mengobrol dengan mereka semua. Dan tepat ketika aku masuk lebih dalam di sana, aku melihat 2 sahabat kecilku. 2 orang yang selalu bersama bahkan dari semenjak SD. Aku pun langsung mendekat, dan mereka kaget denganku yang ternyata datang ke reuni ini. "Katanya masih di Jepang?" tanya temanku yang bernama Ucup. Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa aku sudah pulang awal tahun ini dan sudah hampir setengah tahun tinggal di sini. Temanku bernama Uden nampak memperhatikanku sekarang. Dia melirikku dari atas hingga bawah, lalu tidak lama dia kembali tersenyum pelan. "Sekarang mah udah beda kayak yang dulu," kata Uden yang berkata kepadaku sambil bercanda. "Dulu mah kamu tuh kucel, kusam, bahkan suka ada ingusnya. Tapi sekarang jadi ganteng gini. Sudah kerja di Jepang mah jadi orang kaya sekarang." Aku membalasnya dengan senyuman. Memang ketika aku bekerja di sana, hidupku mulai membaik. Bahkan aku bisa menabung membeli rumah di kampung. Bahkan ketika pulang pun aku bisa dengan cepat memulai usaha dengan modal yang sudah aku tabung selama bekerja di sana. Aku melirik Uden dan Ucup, dan di sana aku baru sadar bahwa pakaian mereka nampak sedikit lusuh, wajahnya nampak sedikit pucat, bahkan tubuhnya nampak agak lelah. Akhirnya aku mulai mengobrol dengan mereka, mengenang masa lalu dari mulai bolos sekolah, tukang bakso langganan, juga tentang percintaan dan guru galak yang ditakuti oleh kami bertiga. Namun semakin lama obrolan mereka mulai mengarah ke kehidupan yang sekarang, dan jujur, aku seperti nggak mau terlalu membahasnya. "Firman, aku dengar kamu sekarang jadi ketua RW ya? Pantes saja di kampungmu nampak beda. Para pemuda aktif lagi karena ketua RW-nya masih muda. Gak kayak di kampungku yang RW-nya sudah tua, jadi gak ada kegiatan," kata Ucup sambil memakan cemilan yang ada di depannya. Aku sempat tertawa kecil, lalu tidak lama aku menjawab, "Ya gimana Cup? Ayah udah gak ada, dan para warga memintaku untuk menggantikannya." Ada sesuatu yang berbeda dari apa yang aku lihat ketika aku menjawab seperti itu. Mereka seperti memperhatikanku beberapa detik, lalu tidak lama kemudian Uden mulai berkata,
Ya tapi kamu sekarang sukses, Fir. Aku mah cuman kerja serabutan di kampung. Si Ucup juga sampai saat ini masih ngurus sawah warisan orang tua. Kalau nggak ada itu, mungkin kita berdua nggak bisa makan. Aku tidak tahu harus berkata apa untuk menanggapi mereka ketika kalimat itu terlontar. Aku tahu hidup itu tidak selalu adil. Bahkan zaman dulu pun, ayah yang merupakan RW di kampung mempunyai sesuatu yang lebih, hingga aku bisa lebih baik dari mereka berdua. Namun dari dulu hingga sekarang ketika membicarakan tentang kehidupan dengan mereka, pasti ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Dan itu yang terjadi padaku sekarang. Malam rupanya sudah semakin larut dan reuni sudah di penghujung acara. Satu persatu teman-temanku mulai pamit untuk pulang. Begitupun denganku yang mulai keluar dari acara dan berdiri di depan rumah makan tersebut. Di sudut lain aku melihat Ucup dan Uden sedang berbincang-bincang di sudut rumah makan. Awalnya aku tidak terlalu memperdulikan obrolan mereka. Tapi tidak lama kemudian aku melihat Ucup menepuk bahu Uden ketika dia melihatku. Lalu tidak lama dia menariknya sedikit menjauh hingga aku tidak bisa melihatnya. Aku awalnya ingin menghampiri mereka berdua. Tapi entah mengapa setelah aku melihat Ucup melakukan hal itu, aku seperti tidak ingin ikut campur. Aku bertemu dengan mereka kembali ketika sudah berada di parkiran. Dan aku langsung bertanya apa yang sedang mereka obrolkan tadi. Kalian tadi ngobrolin apa sih? Pasti ngobrolin si Neng yang sudah jadi janda ya? Tanyaku sambil sedikit bercanda. Ucup tertawa kecil, sedangkan Uden hanya tersenyum tipis dan tidak lama Ucup menjawab ucapanku. Ah enggak lah, wong kita berdua masih punya keluarga. Ini mah ngobrolin pekerjaan aja. Soalnya tadi banyak link pekerjaan dari teman-teman yang ingin kita lamar. Bener kan Den? Tanya Ucup yang menyenggol Uden. Uden hanya mengangguk pelan, tapi dia sedikit menunduk. Seperti ada sebuah keraguan di hatinya ketika Ucup berkata seperti itu. Aku tidak ingin mencari tahu lebih dalam atas apa yang mereka obrolkan, karena mau bagaimanapun itu adalah privasi mereka. Sehingga aku hanya mengangguk pelan dan berkata bahwa aku akan segera pulang, sambil masuk ke dalam kendaraanku pada malam itu. Tidak terasa sudah 1 minggu sejak reuni itu, hidupku kembali seperti biasa. Aku sibuk dengan urusan warga, pekerjaanku sebagai ketua RW, belum lagi aku juga harus membantu istriku yang kini membuka warung di kampung sebagai sumber pemasukan keluarga. Aku juga tidak terlalu memikirkan pertemuanku dengan Ucup dan Uden pada saat itu. Mungkin karena mereka sudah mempunyai kehidupan masing-masing, sehingga aku hanya berkomunikasi dengan mereka lewat grup di HP-ku. Sampai pada suatu hari, aku mendapatkan telepon dari Uden ketika sedang jaga warung, dan aku langsung mengangkatnya pada saat itu. Halo Fir, ini aku Uden. Katanya dengan nada yang pelan. Aku sedikit terkejut karena tumben Uden menelpon di hari itu. Iya, ada apa Den? Uden nampak ragu ketika aku bertanya seperti itu. Dia diam beberapa detik sebelum dia berkata kembali. Fir, kalau aku main ke rumahmu boleh gak? Dari apa yang dia katakan aku tahu apa maksud sebenarnya. Tapi aku iakan saja karena mau bagaimanapun, dia adalah teman baikku hingga hari ini. Boleh, sini saja. Tidak lama kemudian Uden datang dengan motor usangnya. Dia datang sendiri ke rumah. Wajahnya nampak sedikit lusuh, seperti orang yang kurang tidur. Setelah berbasa-basi sebentar di depan warung, dia akhirnya mengutarakan maksudnya. Fir, kalau aku pinjam uang boleh nggak? Aku yang sudah tahu maksudnya hanya menghela nafas pelan, tapi aku masih tetap tersenyum dan berkata, berapa? Dia sedikit menelan ludah, lalu tidak lama dia menjawab, 3 juta. Jujur buatku sekarang angka itu tidak terlalu besar, namun tetap saja aku penasaran kenapa tiba-tiba dia pinjam uang kepadaku. Uden yang sedikit ragu akhirnya berkata kembali, menjelaskan tentang kegunaan uang yang akan dia pinjam itu kepadaku. Aku sama Ucup mau coba pekerjaan di kota sebelah. Si Maman kemarin ngajak kerja di luar dan kita butuh ongkos dan bekal selama sebulan sebelum gajian di sana. Aku terdiam sebentar, pikiranku langsung kembali ke reuni pada malam itu di saat mereka berdua sedang mengobrol di sudut rumah makan pada malam itu. Aku sudah berburuk sangka tentang apa yang mereka obrolkan tanpa aku. Namun ketika aku mendengar alasannya, semuanya kini masuk akal. Aku tahu Uden orang yang baik, begitu pula Ucup. Namun mereka tidak seberuntung aku yang bisa pergi ke Jepang dan bisa memperbaiki kehidupanku sekarang.
Setelah mendengar hal itu, aku menyuruh Uden untuk menunggu. Aku langsung masuk ke dalam warung dan mengobrol dengan istriku. Aku menjelaskan semuanya. Aku juga berkata bahwa mereka adalah dua sahabatku yang sudah dianggap saudara, sehingga aku tidak tega apabila tidak membantunya. Istriku yang melihatku pada saat itu hanya bisa mengangguk. Tidak ada penolakan dalam wajahnya, bahkan dia berkata, "Kasih aja, semoga nanti keganti lagi, jangan jadi hutang. Karena aku nggak mau hubungan sahabat AA dan Uden retak gara-gara nagih hutang," katanya dengan nada pelan. Aku berterima kasih dengan istriku. Tidak lama aku mengambil tabungan di kamar dan langsung memberikannya kepada Uden yang menunggu di depan warung. "Ambil saja, Den. Semoga kamu sukses di sana. Kamu gak perlu mikirin kapan untuk balikin hutangnya. Aku hanya minta doanya saja biar uangnya bisa cepat diganti sama Yang Maha Kuasa." Uden terdiam beberapa detik. Dia seperti tidak percaya ketika aku memberinya begitu saja. Aku mencoba untuk menjelaskannya lagi bahwa aku dan istriku sepakat untuk memberinya uang tersebut. Dan setelah itu dia menunduk sambil berkata terima kasih kepada aku. Aku melihatnya dia meremas uang itu erat-erat sebelum akhirnya masuk ke dalam sakunya. Dan itu adalah sesuatu yang berharga baginya, sehingga aku bersyukur bisa memberinya uang untuk kehidupannya yang lebih layak. Sudah hampir 3 minggu semenjak Uden meminjam uang dariku, aku kembali beraktivitas seperti semula. Hidupku berjalan seperti biasa. Sambil berdagang, aku juga mengurus warga, menghadiri rapat kampung, dan sesekali nongkrong sambil ronda bersama warga. Namun belakangan ini seperti ada sesuatu yang berubah di kampung ini. Suasana di kampung terasa mencekam. Lampu-lampu jalan yang menerangi kampung terlihat berkedip, bahkan beberapa mendadak mati sehingga gelap gulita. Beberapa orang ronda juga melaporkan bahwa mereka merasa diawasi oleh sesuatu ketika sedang ronda malam. Dan beberapa kali mereka melihat seseorang yang berjalan di dalam kegelapan dan ketika didekati orang itu menghilang. Aku yang sering nongkrong sendirian di depan warung ketika tutup, seperti merasakan yang aneh dengan suasana kampung. Kampung menjadi semakin dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tubuh yang seharusnya rileks mendadak merinding tanpa sebab, dan aku sendiri tidak tahu mengapa itu terjadi. Hal itu terasa selama beberapa malam, hingga akhirnya tepat ketika banyak laporan tentang orang misterius yang selalu muncul dan menghilang dengan suasana kampung yang mulai terasa aneh. Tiba-tiba, ada laporan yang datang kepadaku dan hal itu tentu saja mengagetkanku selaku Pak RW yang ada di sana. "Pak, uangku di lemari hilang. Padahal rumah terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda orang yang masuk." Laporan yang datang kepadaku tidak hanya itu saja. Ketika aku datang ke pos ronda, ada beberapa warga yang laporan bahwa uang mereka hilang sendiri, padahal hanya ditinggalkan beberapa detik di rumah mereka. Aku berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan penampakan sesosok manusia misterius yang sering terlihat oleh orang yang sedang ronda di kampung. Sebagai ketua RW, aku langsung memanggil para pemuda desa, lalu berkata kepada mereka untuk memperketat ronda malam karena sudah ada beberapa kejadian kehilangan uang di kampung. Mereka dengan sigap langsung mengiyakan instruksiku, sehingga orang ronda yang seharusnya hanya berlima dalam satu malam kini menjadi 7 orang. Namun laporan kehilangan uang di setiap malamnya masih saja aku terima. Bahkan ada desas-desus di kampung sebelah kini mulai mendapatkan teror yang sama. Apalagi di kampung sebelah bukan hanya kehilangan uang, tapi para warga di sana mulai melaporkan hal-hal yang aneh di sekitar kampung mereka. Beberapa warga yang ronda seperti mendengar suara anak kecil yang berlarian di sekitar kampung. Lalu tidak lama suara itu menghilang dan digantikan oleh suara barang-barang yang bergerak di salah satu rumah warga. Setelah itu suara itu kembali menghilang, dan ketika pagi menjelang, pemilik rumah itu melaporkan bahwa ada uang yang hilang di rumahnya. Lalu ada orang yang secara tidak sengaja melihat sosok anak kecil yang muncul di sudut kamarnya. Dia tersenyum ke arahnya dan lari menembus lemari dengan suara tawa yang mengerikan. Tidak lama kemudian uang yang ada di lemari tersebut hilang, dan itu menjadi bahan perbincangan bagi para warga. Aku yang awalnya berpikir logis atas apa yang terjadi di kampungku, kini mulai berpikir aneh-aneh setelah mendengar cerita kampung sebelah yang lebih menyeramkan. "Apa karena tuyul?" kata Pak Darsi, seorang warga yang berkata kepadaku di pos ronda pada saat itu. "Tuyul?
Jawabku seakan tidak percaya atas apa yang dikatakan olehnya. Iya Pak RW, soalnya kemarin si Mang Dadang bilang dia lihat anak kecil yang larinya cepat di kebun, lalu tidak lama nembus tembok. Jawab Pak Darsi dengan nada yang pelan. Katanya bentuk anak kecil itu aneh Pak RW, kayak kupingnya runcing, lalu matanya melotot, hidungnya nampak kecil, terus kayak ada taring kecil di mulutnya. Pokoknya nyeremin kalau diceritain. Pak Darsi langsung merinding ketika menceritakan hal tersebut. Namun aku nampaknya masih belum terlalu percaya dengan ucapannya. Meskipun begitu, aku harus mendengar keluhan warga seperti Pak Darsi selaku ketua RW dan mencari tahu cara untuk menyelesaikannya. Apalagi banyak warga semakin takut untuk keluar rumah ketika malam karena cerita itu mulai menyebar begitu cepat. Aku melirik ke seluruh warga yang ada di pos ronda itu dan berkata bahwa para warga harus lebih ketat untuk ronda. Bahkan aku akan ikut ronda setiap malamnya untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Aku kini duduk bersila di atas tikar bersamaan dengan beberapa warga yang ikut ronda pada malam ini. Setiap ronda malam ada, pasti mereka membicarakan tentang kasus hilangnya uang yang dihubungkan dengan tuyul yang meneror warga. Kita harus cari siapa pelakunya, karena kalau beneran tuyul, pasti ada seseorang di belakangnya, kata Dharma yang berbicara di pos ronda pada malam itu. Iya, tapi mau cari kemana? Kita sendiri masih pusing gimana nyarinya. Ronda udah diperketat, tetap saja kecolongan, jawab Jupri sambil meminum kopi pahit di depannya. Aku mengangguk pelan, mencoba mencerna obrolan mereka sambil mencari solusi atas hal ini. Aku memang merasakan ada yang aneh dengan kasus ini, karena ketika kejadian hilangnya uang itu terjadi, hanya uang 100.000 yang hilang. Lalu tidak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam rumah atau keluar rumah. Bahkan pintu atau jendela masih terkunci rapat. Aku jadi semakin yakin bahwa ini memang ulah makhluk halus, karena tidak mungkin bisa seperti ini apabila pelakunya adalah manusia. Pak Darsi, tanyaku kepada Pak Darsi yang duduk di pojok. Sudah coba periksa orang yang ngontrak di kampung ini? Soalnya yang aku tahu, kalau ada yang kayak begini, pasti orangnya ngontrak dan sering pindah-pindah karena nggak mau ketahuan. Pak Darsi hanya menggelengkan kepala. Dia tahu kampung ini memang banyak kontrakan karena dekat dengan pabrik yang ada di jalanan besar, sehingga mereka sulit mendata orang yang masuk dan keluar. Aku kemudian terdiam sambil berpikir, lalu tidak lama berkata kembali kepada mereka yang kumpul di pos ronda. Ya sudah, yang pasti kita keliling dulu saja. Kalau misalkan dalam 1 minggu ini masih ada kasus seperti ini dan kita nggak bisa nangkep pelakunya, paling kita harus nyisir semua penghuni kontrakan di kampung ini. Para warga yang berada di pos mengangguk sambil melirik jalanan yang sepi. Aku akhirnya membagi beberapa kelompok dan mulai berkeliling kampung untuk menemukan pelaku dari pencurian uang yang ada di kampung ini. Setelah dibagi kelompok, aku akhirnya mulai berjalan bersama Herman dan menyusuri gang kecil di perbatasan kampung. Lampu jalan sedikit redup pada malam itu dan hanya terlihat beberapa titik cahaya dari rumah-rumah yang masih menyala. Aku menggenggam senter di tangan, sementara Herman membawa pentungan kayu di kedua tangannya. Aku sengaja memelankan langkahku mencoba untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Dan tepat ketika aku sampai di perbatasan kampung dan kampung sebelah, tiba-tiba, "Dengar gak?" tanyaku pelan. Herman yang berada di belakang langsung ikut berhenti, lalu tidak lama dia terdiam dan berkata, "Dengar apa, Pak?" Aku mencoba untuk menajamkan pendengaran, seperti ada suara langkah. Suaranya pelan tapi sangat jelas terdengar dari ujung gang yang lebih jelas. Aku mencoba untuk menyorot senter ke ujung gang tersebut, tapi tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanyalah lorong sempit yang diapit oleh rumah dan kebun yang gelap. "Kita cek ke sana." Herman nampak sedikit ragu, namun ketika aku berjalan, dia mengikutiku dari belakang. Kami berjalan lebih hati-hati, semakin pelan sehingga langkah kami tidak terdengar. Dan ketika aku sampai di ujung gang yang menjadi perbatasan dengan kampung sebelah, tiba-tiba aku melihat sesuatu di sana. "Ada seseorang," kataku sambil menunjuk ke sebuah bayangan di dekat sebuah rumah yang ada di sana. Aku tidak begitu jelas melihatnya, sehingga aku tidak tahu siapa dia. Namun kulihat dari kejauhan dia seperti sedang menunggu sesuatu di sana.
Aku dan Herman hanya bisa menahan nafas dan mengamatinya lebih jelas. Herman juga merasa ragu untuk memukul pentungan yang dia bawa. Tidak lama dia bergerak. Dia seperti melakukan sesuatu di dekat rumah tersebut. Tangannya diangkat lalu mengambil sesuatu seperti sebuah dupa. Setelah itu dia berjongkok dan menggali tanah dengan tangan kosong. Aku bisa melihat jari-jarinya yang kotor dengan tanah di depannya. Tidak lama kemudian dia mencengkeram sesuatu di kantongnya dan menguburnya di lubang kecil tersebut. Jujur hal itu membuatku merinding. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Aku ingin sekali bergerak dan berlari untuk mengejarnya, namun entah mengapa tubuhku terasa berat. Aku hanya bisa melirik ke arah Herman yang ada di belakangku, lalu sambil berbisik aku langsung berkata, "Ketuk pentungannya." Herman hanya mengangguk. Dengan tangan yang gemetar dia akhirnya mengangkat pentungan itu, namun tepat ketika pemukulnya ingin mengenai pentungan, tiba-tiba orang itu menoleh ke arah kita berdua. Mataku terbelalak karena kulihat wajahnya nampak bukan seperti manusia. Matanya terlalu besar untuk ukurannya, terlalu hitam seperti sebuah topeng yang menutupi wajahnya. Lalu ketika dia menyadari bahwa ada kita berdua di sana, dia seketika berlari ke arah kebun dan menghilang di dalam kegelapan. Aku dan Herman nampak terdiam melihat dia yang kabur begitu saja. Butuh beberapa detik hingga aku menyadari bahwa aku harus mengejarnya. "Herman, ayo Herman!" kataku sambil sedikit berteriak. Belum sempat Herman menjawab, tiba-tiba udara di sekitar kami berubah. Rasanya seperti lebih dingin, lebih berat dari sebelumnya, seakan-akan ada sesuatu di sekitarku. Lalu tidak lama kemudian, Tuyul!" teriak Herman yang menunjuk ke arah depan rumah yang ada di ujung sana. Aku seketika menoleh dan di sana, aku melihat sesuatu yang baru kali ini. Ada sosok kecil yang muncul di atas pagar. Bentuknya terlihat lebih kecil dari anak umur 3 tahun. Tubuhnya kurus kering, dengan kulitnya yang abu-abu seperti mayat yang telah lama dikubur. Lalu matanya besar dan nampak kosong, tangannya panjang, lalu jari-jarinya kurus dengan kuku yang tajam. Wajahnya juga nampak benar-benar menyeramkan, kepalanya botak dengan telinga yang runcing. Dan hal itu membuatku langsung merinding ketika melihat hal itu tepat di depan mataku. Aku benar-benar tidak percaya bahwa tuyul itu nyata dan kini ada di depanku. Tidak lama tuyul itu menoleh ke arah kami berdua. Sejenak jantungku terasa berhenti dan dia langsung tersenyum lebar. Bibirnya yang pecah-pecah terlihat terbuka. Dia seperti memperlihatkan gigi-gigi kecil yang berderet rapi. Dan senyumannya itu bukan seperti anak kecil, tapi senyumannya yang membuatku ketakutan. Tiba-tiba tuyul itu bergerak. Dia melompat dan langsung berlari menembus tembok rumah dari orang tersebut. Jujur aku tidak bisa bergerak di sana. Aku juga tidak bisa memperingatkan atas apa yang terjadi dengan pemilik dari rumah tersebut. Butuh beberapa menit ketika aku sadar dan tubuhku bisa bergerak lagi. Namun hal itu sudah terlambat karena tidak lama kemudian terdengar teriakan dari dalam rumah tersebut sehingga aku langsung berlari ke arahnya. Sepertinya ada seseorang di rumah itu yang masih terbangun di tengah malam seperti ini. Dan kemunculan tuyul itu membuat dia ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya. Tidak ada yang hilang dari rumah itu, namun hal itu membuat mereka semakin ketakutan atas apa yang terjadi di dalam rumahnya. Apa yang terjadi pada malam itu akhirnya menyebar. Kini banyak orang percaya bahwa itu adalah ulah tuyul, sehingga para warga melakukan berbagai cara agar tuyul itu tidak masuk ke dalam rumahnya. Namun kejadian kehilangan uang itu masih tetap terjadi, dan kali ini terjadi di rumah Herman. Dia yang datang di pagi harinya dikejutkan dengan hilangnya uang yang ada di lemari pakaiannya. Bukan hanya itu saja, di atas lemari dapur ditemukan jejak kaki kecil yang terlihat dengan jelas. Bukan hanya itu saja, ada banyak jejak dari kaki kecil itu di seluruh rumahnya, dan semuanya berakhir ke arah dinding rumah yang membuat dia semakin ketakutan. Teror tuyul itu semakin meresahkan. Aku bahkan langsung memerintahkan warga agar memeriksa semua penghuni kontrakan untuk mencari pelakunya. Ada sedikit penolakan di beberapa kontrakan, namun akhirnya mereka menurut atas apa yang aku perintahkan. Setelah aku memeriksa semua kontrakan, ternyata tidak ada yang mencurigakan dari mereka. Setelah seharian aku memeriksa mereka, aku merasa lelah dan beristirahat di warung dekat kontrakan itu. Di sana aku menyadari bahwa ada Uden yang sedang memperbaiki motor di bengkel yang letaknya tidak jauh dari sana.
Uden nampak sedang berdiri sambil melihat motornya yang sedang diperbaiki. Kedua lengannya disimpan di belakang dan kedua tangannya tidak pernah lepas dari belakang punggungnya. Dia sedang menatap rumah kontrakan besar yang ada di depan bengkel itu. Dan dia nampak serius menatapnya ketika aku melihat dia dari kejauhan. Bukannya dia katanya kerja di luar, kenapa dia balik lagi ke sini? Terus kenapa jauh-jauh ke bengkel ini? Bukannya di kampungnya ada bengkel lagi? Aku langsung berdiri, mengangkat tanganku dengan pelan dan memanggilnya. Uden! Uden yang mendengar teriakanku langsung menoleh, namun tidak lama dia langsung menunduk seakan-akan tidak ingin aku melihatnya. Bahkan dia langsung berkata kepada mekanik di bengkel itu, dan tidak lama kemudian dia langsung meninggalkan bengkel dengan kedua tangan yang masih disimpan di belakang punggungnya. Aku hanya bisa terdiam melihat dia berlari meninggalkan bengkel itu. Awalnya aku ingin mengejarnya karena nampak ada sesuatu yang aneh dengannya. Namun aku terlalu capek hari ini dan berpikir mungkin dia malu karena uang yang aku berikan atau ada sesuatu yang dia sembunyikan sehingga dia tidak mau bertemu denganku. Setelah aku memeriksa semua kontrakan yang ada di kampung, aku benar-benar tidak menemukan petunjuk tentang siapa yang memelihara tuyul di kampung ini. Aku dan para warga akhirnya memutuskan untuk ronda kembali. Bahkan kali ini lebih ketat dari sebelumnya. Aku juga berkata bahwa apabila ada yang mencurigakan, para warga tidak perlu ragu untuk mengejarnya dan langsung menginterogasinya. Aku dan para warga berjaga semalaman, bahkan hingga kokok ayam pertama terdengar dan tidak ada satupun laporan dari warga bahwa ada yang kehilangan uang. Namun tepat ketika jam 10 pagi, ada beberapa pemuda yang datang ke warung. Mereka mengenalkan diri mereka sebagai penghuni kontrakan dekat bengkel dan mereka berkata bahwa ada kejadian misterius di dalam kontrakannya. Beberapa penghuni kontrakan kehilangan uang dan semuanya sama, mereka kehilangan uang 100 ribuan yang disimpan di kontrakan mereka, sedangkan uang lain terlihat masih utuh. Hal itu tentu saja menjadi bahan perbincangan, apalagi di depan warung ada beberapa warga yang sedang duduk dan mengobrol. Aku hanya berkata kepada para pemuda itu untuk mulai memperketat penjagaan ketika malam. Karena ada tuyul yang sedang berkeliaran di kampung ini dan aku sedang mencari tahu siapa pelakunya. Setelah pemuda itu pergi, Pak Darsi mulai berkata kepadaku yang sedang duduk di warung. Pak RW, kata Pak Darsi, aku seperti mencurigai seseorang, namun aku belum bisa memastikan apakah dia orangnya atau bukan. Mereka yang mendengarkan Pak Darsi langsung menatapnya dengan tatapan yang tajam, seperti ada rasa penasaran di dalam hati mereka semua sekarang. Emang siapa yang Pak Darsi curigai? Uden, jawabnya pelan. Si Uden yang dari kampung sebelah, kata Jupri yang semakin penasaran. Aku sedikit mengangguk sambil berkata, iya si Uden, aku kemarin melihat dia di bengkel dan menatap kontrakan itu, dan pagi ini ada laporan bahwa ada kehilangan uang di sana, kata Pak Darsi. Ada rasa tidak percaya ketika Pak Darsi berkata seperti itu, karena yang aku tahu tentang Uden, dia tidak mungkin menjadi seperti itu. Namun dia nampaknya mencurigai ketika aku bertemu dengannya di depan bengkel itu. Dan hal itu membuat Pak Darsi yang mencurigainya sehingga memaksaku untuk mengambil tindakan. Pak Darsi, aku sebenarnya tidak percaya bahwa Uden pelakunya. Bisa saja itu adalah kebetulan. Para warga hanya terdiam dan aku pun merasa buntu karena tidak ada petunjuk sama sekali tentang pelaku tuyul ini. Hingga akhirnya aku mulai berkata kembali pada mereka. Tapi karena tidak ada lagi yang bisa dicurigai, aku ingin memastikan sesuatu tentangnya sekarang. Aku ingin kalian mencari Uden di mana sekarang, laporkan kepadaku, dan apabila ketemu, kita jaga rumah yang dia liatin semalaman seperti yang terjadi di bengkel itu. Aku sebenarnya tidak ingin mencurigainya, tapi karena Pak Darsi mencurigainya, aku ingin memastikannya dengan mata kepalaku sendiri. Aku hanya bisa berharap bahwa semua itu adalah tuduhan yang tidak mendasar dan dia terbebas dari tuduhan itu. Para warga yang ada di depan warung mengangguk setuju. Mereka menyetujui saranku, langsung berpencar untuk mengawasi Uden di hari itu. Benar saja ketika sore tiba ada seseorang yang datang ke warung dan melaporkan bahwa dia melihat Uden mondar-mandir di rumah Mang Nana. Dia melaporkan bahwa kedua tangan Uden terlihat seperti menggendong sesuatu yang tidak terlihat. Dan kedua matanya terlihat sedang mengawasi rumah itu dari kejauhan. Berbekal dari laporan itulah aku akhirnya mengajak para warga untuk mengawasi rumah Mang Nana dari kejauhan.
Setelah malam tiba, akhirnya aku dan beberapa orang warga mulai mengawasi rumah Mang Nana. Suasana malam itu terasa sangat sunyi, bahkan hanya terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. "Jangan berisik, kita tunggu sampai pagi tiba. Semoga firasatku benar sekarang," bisik Pak Darsi kepada para warga yang ada di sana. Entah sudah berapa jam kami menunggu, tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Uden yang dicurigai olehnya. Namun tepat pada jam 2 subuh, ada sebuah bayangan yang terlihat muncul dari belakang kebun. Dia memakai jaket lusuh dengan celana selutut yang berjalan mendekati pagar rumah Mang Nana. Gerakannya nampak aneh. Dia seperti sedikit tergesa-gesa sekarang, sehingga aku hanya bisa menahan nafas dan berharap bahwa dia tidak melihat kami semua yang mengawasinya dari kejauhan. Tidak lama dia kembali mengangkat tangannya, menggenggam sesuatu seperti dupa, dan dia menggerakkan tangannya seperti yang aku lihat di beberapa malam kemarin. Semakin lama aku semakin yakin bahwa itu adalah pelaku dari kasus tuyul ini. Meskipun aku belum bisa memastikan wajahnya, namun aku memastikan bahwa orang itu harus ditangkap pada malam ini. "Itu dia, ayo kita tangkap." Kami serentak keluar dari persembunyian. Gantungan yang Herman bawa langsung dibunyikan sehingga membuat dia panik dan menoleh ke arah kami semua. Dia langsung berbalik dan berlari ke arah kebun. Aku dan beberapa warga langsung berlari mengejarnya. Langkahnya nampak cepat, tidak seperti orang biasa. Dia seperti sudah mengantisipasi kemungkinan ini, sehingga dia bisa berlari di antara pohon-pohon singkong yang ada di kebun tersebut. "Kejar!" Dia semakin panik ketika mendengar aku berteriak. Dia kembali berlari dengan menerobos jalan setapak yang dipenuhi rerumputan. Kakiku hampir terjerat akar yang menjulur dari tanah, dan beberapa warga yang ada di sebelahku nampak terengah-engah. Beberapa warga nampaknya tertinggal di belakang, dan beberapa warga lagi memutuskan untuk memutar dan mencegatnya di ujung gang. Teriakan demi teriakan terdengar dan hal itu membuat kampung menjadi gaduh pada malam itu. "Langsung ke arah persawahan, cepat!" kataku sambil berlari mengejarnya di belakang. Dia masih berlari di antara perkebunan warga yang tembus ke arah persawahan. Aku dan beberapa warga mencoba untuk mengejarnya sambil melewati pohon-pohon pisang gelap pada waktu itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Apakah dia benar Uden yang merupakan sahabatku atau orang lain yang tidak aku kenal? Aku hampir menangkapnya, namun dia langsung melesat ke arah pagar bambu dan melompatinya sebelum akhirnya berlari menyusuri gang kecil di ujung kampung. Hal itu tentu saja membuat kami semua mempercepat langkah. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada suara cekikikan kecil terdengar di dalam kegelapan. Suara itu muncul dari berbagai arah, menggema di antara pepohonan. Seketika aku refleks memperlambat langkahku, begitu pula dengan beberapa warga yang ada di belakangku. Dari gelapnya kebun-kebun bambu dan kebun pisang di sisi kiri dan kananku, tiba-tiba muncul sosok-sosok kecil yang mulai bermunculan. Herman yang mengikutiku dari belakang tiba-tiba menunjuk ke salah satu sudut kebun. Dengan tubuhnya yang bergetar, tiba-tiba dia berkata, "Tuyul!" Tuyul-tuyul itu muncul seperti menghalangi jalanku untuk menangkap orang itu. Kepalanya yang botak dengan matanya yang kosong terlihat jelas dari senter yang aku bawa. Aku yang sudah pernah melihatnya mencoba untuk memberanikan diri, namun hal itu berbeda dengan beberapa warga yang nampak ketakutan karena baru kali ini mereka melihat wujudnya. Aku bisa melihat ketegangan mereka, dan tidak lama setelah aku melirik ke arah para warga, tiba-tiba beberapa dari mereka berlari ke arahku. Aku mencoba untuk menghindar, namun tidak dengan Herman dan Jupri yang ada di belakang. Aku langsung berbalik dan menarik baju mereka agar tuyul itu tidak bisa menabraknya. Beberapa dari warga tiba-tiba berlari ketakutan. Mereka nampak tidak sanggup menghadapi pemandangan yang mengerikan ini. Aku lalu memutar otak. Aku tidak boleh takut dengan para makhluk kecil itu. Seketika aku langsung memalingkan wajahku dan berkata kepada para warga yang tersisa, "Abaikan tuyul itu. Kita harus mengejar orang itu bagaimanapun caranya." Para warga mulai mengangguk dan tidak lama dia mulai berlari kembali untuk mengejar orang tersebut. Beberapa tuyul terlihat berlari mengejarku. Mereka tertawa kecil dan berusaha untuk menggapai kakiku. Aku melompat dan sempat menendang mereka agar mereka bisa menjauh dariku. Aku sempat kehilangan arah ketika orang itu berlari ke ujung gang, namun aku terus berlari dan akhirnya menemukannya lagi. "Herman, Jupri, cepat!" kataku sambil terus berlari. Nampaknya Herman dan Jupri sudah mulai kehabisan tenaga, namun mereka berdua dan para warga masih memaksakan diri sehingga mereka masih berlari di belakang sana. Orang itu tampaknya tidak berada di gang ini lagi.
Dia melompat kembali ke salah satu kebun yang tidak terurus di sebelah kiri. Kebun itu penuh dengan ilalang yang tinggi, mencoba untuk bersembunyi dari kami dengan menyembunyikan dirinya di antara ilalang-ilalang tersebut. Aku hanya bisa mempercepat langkahku, mencoba untuk melompat dan meraih kerah jaketnya. Namun di saat itulah tiba-tiba muncul sesuatu yang melintas tepat di depan wajahku. Salah satu tuyul muncul tepat di depan wajahku. Wajahnya yang menyeramkan terlihat sangat jelas. Bahkan bau busuk yang menyengat serta bau tanah kuburan tercium sekilas ketika dia muncul secara mendadak. Aku refleks berhenti sejenak di sana. Namun tidak lama dia tertawa kecil dan kembali menghilang di dalam semak-semak yang ada di dekatnya. Aku merasa marah. Mereka sangat mengganggu. Aku yang awalnya takut kini menjadi marah dan memutuskan untuk menyerang mereka dengan kedua tanganku apabila mereka muncul kembali. Aku berlari lebih kencang, mencoba menghindari tuyul-tuyul itu yang muncul secara tiba-tiba, dan tepat di ujung sana aku melihat dia sedang kesusahan ketika menaiki pagar kawat yang ada di depannya. Dengan sigap aku langsung berlari dan menarik jaketnya itu dengan sangat kuat sehingga tubuhnya terjatuh. Brak! Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar ketika aku menangkapnya. Dia merasa ketakutan karena sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Tidak lama kemudian beberapa warga nampak muncul dari semak-semak dan akhirnya dia dikelilingi oleh para warga dengan wajah-wajah mereka yang tampak pucat. Dengan susah payah aku langsung membalikkan tubuhnya dan langsung menarik topeng yang menjadi penutup wajahnya. Saat wajahnya terlihat di bawah cahaya bulan, tiba-tiba aku merasa terkejut. Kakiku lemas karena apa yang menjadi firasat Pak Darsi kini jadi kenyataan. Uden, jadi kamu benar-benar pelakunya? Awalnya aku hanya menduga-duga saja dan tidak ada niatan bahwa aku akan menuduhnya. Bahkan aku juga berharap bahwa bukan dia yang menjadi pelaku utamanya. Namun ternyata semua anggapanku salah. Dia benar-benar pelaku dari semua ini dan aku tidak menyangka akan hal itu. Dia hanya bisa menunduk dan tidak berani menatapku. Keringatnya bercucuran di wajahnya dan para warga yang mengelilinginya membuat dia semakin ketakutan. Aku hanya bisa menarik nafas panjang. Lalu dengan suaraku yang bergetar, aku langsung bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Dia hanya menunduk lalu terdengar suara seperti isakan kecil dari mulutnya. "Maafkan aku, Man." Dadaku semakin sesak. Aku mendekat dan mencengkeram tangannya. "Kamu itu sahabatku, Den. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Bahkan aku percaya kepadamu. Saking percayanya aku, bahkan memberimu uang untuk modal kamu bekerja. Namun kenapa menjadi teror di kampungku?" Uden akhirnya menatapku. Matanya nampak merah dan basah oleh air mata. Dia menggelengkan kepalanya secara perlahan. Lalu tidak lama dia menjawab, Aku iri padamu, Man." Aku langsung mengerutkan keningku. Seakan-akan aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. "Apa?" Uden hanya terdiam sebentar lalu tidak lama dia berkata kembali, "Aku iri melihatmu di acara reuni itu. Kamu bisa kerja di Jepang, pulang dengan modal banyak, buka usaha di sini dan sukses. Setelah itu dihormati juga oleh para warga kampung. Sedangkan aku hanya seperti ini. Bahkan di depan teman-teman alumni, aku dan Ucup seperti orang miskin yang tersingkirkan karena mereka lebih sukses dari kita berdua." Aku hanya menggelengkan kepala, rasanya ingin marah dan memukul wajahnya, namun aku mencoba untuk menahannya pada saat itu. "Tapi kenapa harus seperti ini? Kenapa harus melakukan yang salah seperti ini, Den?" Uden terisak, suaranya semakin bergetar. Aku diajak oleh Ucup. Dia memberitahu bahwa dia akan ritual untuk mendapatkan tuyul dan dia mengajakku. Aku tergoda, Man. Aku ingin kaya sepertimu, namun karena letaknya jauh dan di luar kota, aku akhirnya berbohong dan meminjam uang 3 juta kepadamu untuk ongkos dan biaya ritual di sana. Tanganku mulai terkepal. Rasa ingin memukulnya semakin besar ketika mendengar dia berbicara seperti itu. "Dan kamu gunakan uang dariku itu untuk ritual tuyul dan mencuri dari warga kampung ini, Den?" Tanyaku dengan nada yang meninggi. Uden mengangguk lemah, lalu sambil menundukkan kepalanya dia menjawab, Aku tidak punya pilihan lain, Man. Karena beberapa kali aku melakukan hal itu di kampung sendiri, aku takut dicurigai sehingga aku pindah ke kampung ini." Aku yang tadinya ingin memukulnya akhirnya mengurungkan niat. Aku lebih memilih untuk menyerahkan Uden kepada para warga yang sedang mengelilinginya. Aku secara perlahan mundur dari kerumunan,
Mataku berkaca-kaca karena melihat sahabatku dari kecil melakukan hal itu. Lututku hampir goyah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa duduk dan menunduk ketika melihatnya yang kini dikelilingi oleh para warga. Keheningan yang menyelimutiku pada malam itu terasa begitu menyakitkan. Bahkan angin dingin yang berhembus pun tidak membuat aku kedinginan sekarang. Warga yang mengelilinginya hanya bisa menjaganya agar dia tidak melarikan diri. Mereka seperti sedang menunggu perintahku sekarang. Tidak lama aku kembali bangkit, menghela nafas panjang, lalu mengusap wajahku yang basah oleh keringat sambil mendekat kembali kepadanya. Apa yang harus aku lakukan padamu, Den? Karena mungkin aku juga akan mencari Ucup. Sekarang, setelah melihatmu seperti ini. Uden tidak menjawab, dia masih menunduk, seolah-olah menerima apapun yang akan terjadi kepadanya. Aku sebenarnya ingin sekali maafkannya, karena aku percaya pasti dia bisa berubah. Tapi aku juga tahu bahwa perbuatannya telah merugikan banyak orang, dan Uden harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan berat hati, aku akhirnya menoleh ke warga yang masih mengelilinginya. Kita bawa ke balai desa, biar Pak Kades yang memutuskan, karena mau bagaimanapun dia warga kampung sebelah. Dan kita tidak boleh menghakiminya, kataku dengan nada yang berat. Beberapa warga mulai mengangguk dan mulai membawa Uden keluar dari kebun itu. Aku menatap Uden sekali lagi, dan tidak lama aku mulai mengikutinya dari belakang. Dengan langkah yang pelan, para warga akhirnya membawa Uden. Tuyul-tuyul yang mengganggu kami semua sepertinya sudah menghilang entah kemana, mungkin karena tuannya sudah tertangkap, sehingga membuat semuanya menghilang begitu saja. Setelah dibawa ke balai desa, akhirnya Pak Kades mengambil alih kasus ini, karena rupanya selain di kampung ini ada beberapa laporan di kampung lain tentang kasus tersebut, dan itu adalah perbuatan Uden. Aku tidak tahu hukuman apa yang diberikan kepadanya, namun aku berjanji apabila hukumannya selesai dan kembali ke masyarakat, aku akan membantu Uden agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena mau bagaimanapun, dia adalah sahabat baikku, dan aku tidak ingin dia terjerumus lebih dalam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.